Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Materi kita selanjutnya adalah masih tentang permutasi. Ya, masih tentang permutasi. Jadi di sini adalah permutasi tetapi yang memuat beberapa unsur yang sama. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, ya. Jadi nanti di dalam membuat banyaknya kemungkinan itu ada beberapa unsur yang sama. Misalnya yang pertama adalah tentukan banyaknya susunan huruf Bandung misalnya, ya. Ini. Nah, kalau kita lihat dari kata Bandung ini, ya, dari kata Bandung ini berarti ada B-A-N-D-U-N-G. Nah, maka kita lihat di sini banyaknya huruf pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya huruf ada 7, ya. Nah, kemudian kita lihat huruf yang muncul lebih dari satu kali. Ada nggak huruf yang muncul lebih dari satu kali? Yaitu huruf N. Huruf N di sini muncul 2 kali, ya. Nah, yang lain tidak ada. Maka di sini susunan hurufnya banyak susunan. Itu kita menggunakan permutasi yang memuat unsur sama. Di sini unsur sama yaitu huruf N. Maka nanti caranya adalah N faktorial, jadi 7 faktorial dibagi dengan huruf yang sama, 2 faktorial. Nah, ini tinggal kalian hitung sendiri, ya. Jadi nanti pembaginya itu adalah bagian yang mengandung unsur sama pembaginya. Contoh yang kedua, kalau ini pada kata Bandung, sekarang yang kedua pada kata misalnya Taruna Bakti. Sekali lagi untuk hasilnya nanti silakan dicari sendiri, ya. Nah, kita lihat yang kedua, ini adalah Taruna Bakti. Taruna Bakti kalau kita perhatikan N-nya 1, 2, semua dihitung, ya. N itu semua dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N-nya ada 11. Lalu yang sama yang pertama yaitu adalah T dulu. T ini berapa kali? T ini 2 kali. Kemudian A itu berapa? 1, 2, 3, hanya 3. Ada lagi yang sama? Taruna Bakti. Nah, udah nggak ada yang sama. RUN, BKT, BKI itu semuanya sekali-sekali, ya. Maka di sini banyak susunannya. Ini dicari dengan permutasinya adalah N faktorial, 11 faktorial dibagi dengan yang pertama T, T-nya itu adalah 2 dikalikan yang kedua adalah A-nya itu ada berapa A-nya di situ? A-nya ada 3. Nah, jadi 11 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Silakan nanti dicari sendiri. Jadi pada dasarnya kalau permutasi yang memuat unsur sama, ini misalnya unsur yang sama saya sebut KLM, ya. Berarti ini adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Di mana K, L, M
kemudian N itu adalah keseluruhan ya, N-nya itu keseluruhan. Banyaknya yang mau kita susun ya, banyaknya yang mau disusun. Banyak unsur yang mau disusun. Gitu. Jadi paham ya? Nah, itu adalah permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Kemudian kita lanjutkan. Permutasi yang berikutnya adalah permutasi siklis. Nah, dari kata-katanya sendiri ini siklis. Siklis itu berarti melingkar ya, melingkar. Nah, jadi nanti kita dihadapkan pada beberapa kasus di mana di situ hal yang mau kita bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan melingkar. Misalnya duduk melingkar. Nah, seperti itu ya. Saya coba berikan contoh satu dulu ya. Jadi misalnya ada 3 orang, ada 4 orang lah, ya, 4 orang, misal terdapat 4 orang, yaitu si A, B, C sama D, yang duduk melingkar. Atau 3 orang aja dulu ya, supaya paham dulu, supaya nggak terlalu banyak. 3 orang yang duduk melingkar ya. Tentukan banyaknya cara mereka dapat duduk. Mau 3 orang atau mau 4 orang? Sudah. Balik lagi ke 4. Nah, kalau kita bicara 4 orang ABCD yang akan duduk melingkar, tentukan banyaknya cara mereka dapat duduk. Jadi kemungkinan pertama, karena ini melingkar, berarti ini si A, si B, si C, sama si D. Tolong perhatikan, karena lintasannya atau yang mau ditempati itu berbentuk lingkaran, artinya nyambung, maka ABCD dengan BCDA dengan CDAB dengan DABC itu sama, karena masih urutannya masih dalam satu lingkaran. Nah, berarti kemungkinan kedua bagaimana? A-nya jangan dipindah. Jadi satu orang yang kita jadikan kunci, A-nya jangan dipindah. Oh, berarti si C dengan si B ini saya tukar. Nah, berarti nanti ACBD dengan CBDA dengan BDAC dengan DACB itu sama. Kemungkinan berikutnya, ini si akte, ya kan? Nah, si C dengan D saya tukar, berarti ini A, ini D, ini C. Bisa kan seperti itu? Nah, berarti kita lihat kemungkinan yang lain apa? Berarti ABDC dengan BDCA itu nanti sama ya. Kemungkinan yang lain bagaimana? Ayo. Kemungkinan yang lain bagaimana? Di sini A, kemudian boleh nggak di sini D, di sini C, di sini B? A, D, C, B. Udah ada belum A, D, C, B? Belum ada ya. Kemungkinan berikutnya di sini A, D, B, C. Ini D, ini B, ini C. Belum ada kan? A, D, B, C. Belum ada. Jadi kita lingkarannya ke kanan ya. Kemungkinan berikutnya yaitu, coba apa lagi? Kemungkinan yang berikutnya apa lagi? Ada lagi yang bisa menjawab?
Kira-kira apa? Coba mari kita berpikir. Masih ada nggak kemungkinan yang lain? Masih ada? Nah, satu lagi kemungkinan yang bisa muncul yaitu A, C, D, B. Ya kan? A, C, D, B. Nah, dari 4 orang ini, dari 4 orang yang akan duduk melingkar, jadi nanti di dalam siklis itu pasti ada kata-kata melingkar, ya. Ini yang saya garis bawah ini. Dari 4 orang yang akan duduk ini, ternyata ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan, ya. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan siklis? Ternyata dari 4 orang saja kita bisa membuat 6 kemungkinan yang ada. Maka untuk permutasi siklis itu didefinisikan P siklis itu adalah N-1 faktorial. Di situ kita lihat N-nya berapa? Nah, ini siklis ya. Nah, dari kasus yang pertama itu N-nya ada 4. Maka di situ siklisnya ini adalah 4-1 faktorial. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini kita lihat ya. Ternyata ada 6 susunan. Nah, sekarang susunannya itu kalau kita lihat kasus yang pertama, mereka duduknya sendiri-sendiri secara melingkar. Nah, bisa nggak kita variasi? Misalnya 2 orang tertentu harus duduk bersama. Kita coba soal yang kedua ya. Ya baik, sekali lagi untuk kasus yang pertama tadi 4 orang duduk melingkar. Ini yang terjadi mereka duduknya sendiri-sendiri. Dibedakan dengan kasus yang kedua. Tolong dilihat. Terdapat 5 orang yang akan duduk melingkar. Berapa banyak cara mereka bisa duduk jika 2 orang tertentu harus berdampingan? Maksudnya bagaimana sih? Ini ada si A dengan si B, ini ada C, ada D, ada E. A, B, C, D, E. 5 orang kan? 2 orang tertentu itu harus berdampingan. Maka misalnya ini si A dengan si B. Si A dengan si B ini harus berdampingan. Jadi kalau si A-nya pindah ke sini, B-nya ikut. Kalau B-nya pindah ke sini, A-nya harus ikut. Si A dengan si B ini harus bersebelahan. Yang lain bebas. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama adalah ini kalian anggap sebagai satu kesatuan. Berarti ada berapa kelompok yang mau disikliskan? 1, 2, 3, 4. Jadi cara satu ya. Jadi sekali lagi ini harus dianggap sebagai satu kesatuan. Maka sekarang kalau ini dianggap sebagai satu kesatuan, itu N-nya menjadi 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena ini satu kesatuan, ya kan? Maka nanti P siklisnya ini menjadi N-1 atau 4-1 faktorial. Tetapi hati-hati, si A dengan si B ini harus berdampingan. Apakah harus A dengan B? Apakah A harus di kiri, B harus di kanan? Belum tentu. Bisa aja B di kiri, A di kanan, ya kan? Berarti bisa tukar tempat antara A dan B, tapi nggak mau dipisah, ya. Maka ini diberikan 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah membuat cara mendampingkan si A dengan si B. Maka ini menjadi 2 faktorial dikali 3 faktorial. 2 faktorial 2, 3 faktorial tadi sudah dicari 6, jadi 12. Nah, kenapa saya memberikan cara 1? Ada cara 2. Kalau cara 2 itu tidak usah membuat kelompok. Jadi kalau cara 2 itu kalian hitung aja semua orangnya ada berapa? 5. Nih, sesuai yang diminta. 5 orang, berarti N-nya kita anggap 5. Yang dikelompokkan berapa orang? 2. Ya, berarti
langsung di sini siklisnya. Tetap dua orang ini untuk mengelompokkan 2 faktorial. Nah, lalu sekarang menjadi 5 min 2. Kenapa 5 min 2? 5 itu banyaknya semuanya. 2 itu yang digabungkan, yang tidak mau dipisahkan. Ini sama saja. Kali 3 faktorial, hasilnya sama. Ya. Nah, kalian silakan pilih. Kalau pakai cara pertama, itu berarti kalian harus paham, harus menjadikan satu kelompok. Orang yang diminta harus menjadikan satu kelompok. Kalau cara kedua itu tidak perlu. Ya. Misalnya, saya berikan lagi supaya lebih jelas. Kalau mau langsung pakai cara kedua, misalnya soal seperti ini ya. Ya, kasus ketiga, terdapat 7 orang yang mau duduk melingkar. Berapa banyaknya cara Nah ini 7 orang mau duduk secara melingkar. Berapa banyaknya cara mereka dapat duduk jika bebas? Yang kedua adalah 3 orang tertentu harus berdampingan. Kalau kita melihat bebas itu artinya duduknya sendiri-sendiri. Ya udah, karena yang pertama ini bebas, maka langsung ini adalah 7 min 1 faktorial. 6 faktorial, cari sendiri ya. Kemudian yang B, nah ini perhatikan, 3 orang tertentu harus berdampingan. Kita tidak usah membayangkan mengelompokkan 3 orang, tapi karena ada syarat 3 orang berdampingan, maka yang pertama adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah untuk membuat 3 orang, membuat susunan 3 orang berdampingan. Dikalikan totalnya ada berapa orang? 7. Yang dikelompokkan berapa orang? 3. Nah, bisa juga langsung seperti ini, 3 faktorial dikali 4 faktorial. Cari sendiri. Ya. Nah, ini adalah kita sudah menyelesaikan bagian permutasi. Ini permutasi yang tersisa setelah kemarin kita mempelajari yang pertama. Kemudian tadi ada permutasi yang memuat unsur sama. Kemudian ini ada permutasi siklis. Ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya berikan latihan soal. Silakan dicoba. Ya. Saya tidak selamanya menuntut kalian latihan dikumpulkan, tidak. Saya kembalikan kepada kalian masing-masing. Belajar matematik adalah kuncinya harus banyak latihan. Nah, nanti maksud saya adalah kita kembali ke pribadi, walaupun tidak diminta untuk mengumpulkan ya, kita dengan sukarela. Ayo kita coba latihannya. Kalau nanti kalian ada kesulitan, silahkan hubungi saya bantu. Ya. Nah, jadi jangan selalu, apalagi kalian udah kelas 12, jangan selalu berprinsip bahwa oh ini tidak dikumpulkan, nggak usah dikerjakan. Oh ini dikumpulkan, ya, berarti harus dikerjakan. Tidak, jangan selalu punya prinsip seperti itu. Mari kita coba, ya. Mari kita coba. Nanti sekali lagi kalau kalian ada kesulitan dari soal-soal yang saya berikan nanti di pertemuan berikutnya, itu silakan kontak dengan saya. Saya standby menunggu kalian di kelas, ya. Nah, demikian dulu pertemuan kali ini. Nanti pertemuan berikutnya besok. Saya cobakan tadi yang saya bilang, saya cobakan latihan soal, silakan dicoba, silakan di otak-atik sendiri.
Kemudian nanti di pertemuan berikutnya lagi kita tinggal masuk ke kombinasi, lalu masuk ke peluang, ya. Oke, baik, terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan sehat selalu.